gimana sih caranya untuk terus menjaga suasana hati kita, pikiran kita, supaya kita juga masih tetap bisa memberikan energi yang positif. Lagi-lagi itu ya, memberikan energi yang positif untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk keluarga kita. Karena walau bagaimanapun kan seorang ibu ini adalah jantungnya ya, dalam rumah tangga itu tuh jantungnya gitu. Jadi detak kehidupan yang betul-betul akan membuat suasana rumah tangganya mau kayak gimana itu ada di seorang ibu. Kalau menurut aku, seorang ibu itu kalau misalkan moodnya udah jelek tuh biasanya anak dan suami pun akan ngerasain mood jelek itu gitu. Jadi akan kerasa ke semuanya gitu, karena memang itu ya ada di seorang ibu gitu. Denyutnya tuh, detaknya kehidupan rumah tangga itu ada dalam seorang ibu gitu. Jadi kalau seorang ibu itu bisa terus pikirannya positif, suasana hatinya dijaga untuk positif gitu, itu pasti akan menimbulkan suasana yang betul-betul energinya tuh positif semua. Ke anak-anak, ke suami itu akan terasa seperti itu. Nah itu tuh memang tidak mudah lah pastinya ya, karena ya kita juga seorang ibu itu adalah seorang perempuan yang punya perasaan. Memang kan perempuan itu lebih perasaan ya, memakai perasaan bukan logika. Beda dengan laki-laki yang bisa pakai logika. Kalau perempuan kan lebih ke perasaan gitu. Kadang tidak ada bapernya, kadang kita juga ada di kondisi yang memang moodnya tuh memang susah untuk dijaga supaya tetap baik-baik aja tuh kadang ada aja gitu kan ya. Kita juga pasti mengalami banyak masalah, tidak semuanya selalu baik-baik saja, tapi bagaimana kita bisa tetap menjaga suasana hati kita gitu. Kalau aku sih, aku itu termasuk orang yang memang tertutup untuk masalah rumah tangga. Sebesar apapun aku punya masalah dalam rumah tangga aku, itu aku gak pernah cerita ke siapapun, bahkan ke orang tua aku atau ke siapapun. Aku punya sahabat yang paling dekat sekalipun, aku gak pernah cerita kalau masalah rumah tangga. Karena dari awal aku punya prinsip, kalau sudah berumah tangga, aku tuh selalu dikasih tahu dari dulu gitu ya, sama guru ngaji aku gitu, kalau misalnya ibaratnya suami istri ini pasangan ini adalah pakaian, salinglah menjadi pakaian untuk pasangannya masing-masing, baik itu istri ke suami maupun suami ke istri gitu ya. Pasti semuanya udah tahu ya kata-kata seperti itu gitu, tapi memang itu perlu kita praktekkan ketika kita sudah berumah tangga. Itu saya pegang teguh kata-kata menjadi pakaian bagi pasangan tuh dalam artian begini, sebagaimanapun ada kekurangan dari pasangan kita, apapun masalah kejelekan dari diri kita ataupun pasangan kita yang terjadi dalam perjalanan rumah tangga tuh, aku gak pernah mau perlihatkan ke orang, karena itu sama dengan seperti aku menelanjangi diri aku ataupun menelanjangi diri pasangan aku ke halayak ramai gitu, ke orang banyak. Aku menjaga sekali itu. Jadi aku tuh berpegang teguh ke situ bahwa aku akan selalu menjadi pakaian untuk pasanganku. Aku juga berharap pasanganku ini selalu menjadi pakaian yang akan selalu menutupi aku gitu. Kita saling menutupi segala hal yang tidak seharusnya diketahui orang, walaupun itu keluarga, itu orang tua, itu kita nggak pernah. Jadi segala sesuatu hal yang ujian, masalah aku alami dalam rumah tangga itu nggak pernah aku sharing ke siapapun gitu. Nah kadang-kadang kan kita juga ya, termasuk keresahan yang aku rasain, kadang-kadang namanya kita ada masalah tapi kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa, itu pasti rasanya gimana sih, ada rasa gondok lah ya dalam hati itu, kayak aduh gitu, nggak bisa keluar gitu. Tapi aku sadar bahwa sesuatu yang kita pendam itu juga nggak bagus, itu harus keluar gitu, itu harus kita keluarkan. Tapi kita harus mengeluarkannya bukan dengan cara kita ceritain ke siapa-siapa bahwa aku udah masalah gini, karena dengan menurut aku, dengan kita menceritakan masalah kita ke pihak lain, ke orang luar juga belum tentu itu menjadi solusi gitu ya. Mungkin ada yang memang misalnya masalahnya tuh berat, lalu kita konsultasi ke pakarnya lah gitu, ke orang yang hebat, yang segala macam gitu kan ibaratnya. Mungkin bisa aja adalah misalnya dikasih wejangan-wejangan yang lebih tepat atau bagaimana gitu. Tapi kan tidak semua orang ya bisa setiap ada masalah itu konsultasi sama pakarnya atau segala macam, kan nggak bisa juga begitu. Nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Termasuk aku juga kan. Maksudnya gini, ketika punya masalah dalam rumah tangga, misal kita cerita ke orang tua gitu, kalau aku sih memilih untuk tidak ya, karena gini, memang orang tua kita tuh pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita.
Kalau untuk memberikan nasihat pasti bisa gitu kan. Tapi orang tua kita tuh adalah orang terdekat kita kan, yang sangat sayang ke kita. Kalau orang tua kita tahu kita ada apa-apa segala macam, lalu mereka pasti akan ikut kepikiran. Lalu nanti bagaimana? Apakah mungkin mereka bisa menampakkan baik-baik saja ke anak-anaknya, bisa memberikan support, bisa memberikan doa, tapi kita nggak pernah tahu isi hati orang tua kita. Mungkin ngedenger cerita anaknya tuh sebenarnya dalam hatinya jadi khawatir, jadi nggak tenang, jadi orang tua kita juga jadi ikut ngebatin jadinya gitu. Nah, aku menjaga itu sekali gitu ya, aku menjaga gitu ya, kecuali misalkan tapi ini juga tidak bisa, maksudnya tidak untuk semua masalah rumah tangga ya, tapi misalnya kecuali untuk yang masalahnya tuh berat, misalnya masalahnya tuh KDRT atau apa, sudah yang bisa membahayakan diri kita, ya kita juga harus bicara, jangan tertutup gitu. Kita juga harus bilang ke orang tua kita juga butuh perlindungan kan gitu, kita juga butuh. Tapi kalau untuk maksudnya masalah-masalah biasa lah yang bukan KDRT atau apapun gitu ya, hanya masalah yang masih bisa diatasi berdua lah dengan pasangan, nggak perlulah dibuka-buka gitu. Kalau menurut aku ya, nggak perlulah dibuka-buka ke orang tua, diceritain tuh nggak perlu gitu kalau menurut aku gitu. Jadi aku juga selama ini tuh nggak pernah gitu. Nah terus aku pernah ada di posisi yang gimana ya gitu, ketika aku lagi ada masalah nih, lagi ada ujian di dalam rumah tangga aku gitu ya, tapi untuk supaya aku bisa mengeluarkan semua perasaan gak enak yang lagi aku alamin tanpa harus cerita ke siapapun tuh gimana gitu. Awalnya tuh aku sempet kayak bingung sendiri gitu, harus gimana ya gitu, harus gimana. Tapi biasanya kalau udah mentok tuh aku tuh yang paling pertama ya berdoa, itu pasti berdoa sekuat-kuatnya. Dan yang kedua itu aku selalu mencari inspirasi, itu bisa dari YouTube, bisa dari manapun. Kadang aku cari ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang tentang rumah tangga, ataupun dari ada motivasi gitu kan ya, banyak banget lah gitu kan, sekarang tuh gampang kita carinya di YouTube dimanapun gitu, motivasi semuanya gitu. Sering aku lakuin seperti itu gitu kan ya. Tapi kalau motivasi gitu up and down ya, kadang kadang bisa bikin aku kayak, maksudnya ya nih aku lebih tenang nih udah ngedenger itu, tapi kadang-kadang ya kalau lagi down lagi ya down lagi gitu, masih tetap aja bikin mood tuh kayak gitu. Nah sampai akhirnya dimana aku bisa menemukan cara nih, bagaimana aku supaya nih ketika punya masalah nggak perlu cerita ke orang tapi nggak ngendap juga. Salah satunya adalah selain berdoa ya, yang paling utama itu pasti berdoa. Aku rasa semua orang pasti setuju ya dengan itu, karena kekuatan doa ketika kita betul-betul fokus ke Tuhan, mohon ke Tuhan yang menggenggam kehidupan kita, itu udah pasti lebih tenang. Ketika kita udah melepaskan semua permasalahan hidup ini sama yang maha kuasa, yang maha memiliki kehidupan ini tuh, itu pasti lebih tenang. Itu aku udah ngalamin banget, itu jauh lebih tenang gitu. Nah selain dengan berdoa seperti itu, melepaskan semuanya sama Tuhan, itu aku biasanya ada di mana waktunya ketika misalnya suamiku lagi kerja, anak-anak aku lagi sekolah. Nah disitu kan di rumah nggak ada siapa-siapa. Itu aku nangis, bener-bener nangis ya, nangis gitu, bener-bener nangis. Aku ngeluarin. Setelah itu aku betul-betul berbicara kepada diri aku sendiri. Aku mencari banyak alasan untuk membuat hati aku tenang. Aku sering berpikir gini, setiap permasalahan ketika kita menyadari bahwa misalnya level masalah ini tuh udah berat banget, levelnya udah tinggi banget, ini masalah yang sudah dipikirkan, solusinya sudah diupayakan tapi masih belum bisa dipecahkan. Aku menyadari bahwa aku manusia yang lemah. Jadi gimana caranya supaya aku bisa mengontrol perasaan gak enak di dalam diri aku ketika terjadi sebuah masalah yang berat ini? Aku langsung berpikir bahwa aku memang lemah. Jadi caranya bukan dengan memikirkan lagi solusinya, bukan dengan memikirkan lagi harus bagaimana, harus berbuat apa, tapi caranya adalah menyerahkan semua yang aku rasa berat ini kepada yang maha memiliki
kehidupan aku, dan aku betul-betul menyerahkan sepenuhnya. Aku betul-betul di situ meyakinkan aku bahwa memang aku ini manusia yang lemah. Aku sudah gak bisa lagi berpikir dan gak tahu lagi harus gimana caranya memecahkan masalah, membereskan masalah yang sedang aku hadapi. Maka alasanku tetap tenang adalah aku masih punya Tuhan. Ada Allah yang bisa memudahkan segalanya. Bagi aku, manusia yang lemah, banyak sekali keterbatasan. Pikiranku, usahaku itu sangat terbatas. Tapi bagi Allah itu gak ada batas. Allah Maha Segalanya, memiliki kehidupan kita, pemilik kehidupan kita, yang bisa memberikan semua solusi, semua ada di tangan Allah, yang bisa memudahkan segalanya yang kita anggap sulit. Tuh bagi Allah tuh gak ada apa-apanya. Aku yakin ke situ, dan itu aku pegang teguh. Itu membuat hatiku lebih tenang. Jadi aku membiarkan masalah itu, biarkanlah tetap ada. Kalau memang belum waktunya masalah itu terselesaikan, gak apa-apa. Aku mencoba berdamai dengan masalah itu. Aku mencoba berdamai dengan segala keadaan. Dan aku meyakinkan dalam hatiku bahwa di waktu nanti yang dikehendaki oleh Allah, masalahku akan selesai dengan cara Allah. Karena aku selama ini sudah berusaha semampu aku, sudah berdoa sekuat aku, maka saatnya aku benar-benar yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongannya dengan cara Allah sendiri. Tanpa aku harus mendikte Allah dengan caraku, tanpa aku harus selalu mengandalkan diriku, karena aku sadar ternyata aku ini memang manusia yang lemah, aku punya banyak keterbatasan ya Allah, dan aku biarkan Allah dengan caranya menyelesaikan masalahku. Aku percaya itu.